Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya. Baik, langsung saja kita malam ini insyaallah akan melanjutkan kajian waris kita. Sebelum kita melanjutkan bagian waris cucu perempuan atau cucu laki-laki, kita bikin dulu pohon warisnya ya. Yang pertama kita letakkan mayit di tengah ya, mayit. Kemudian ke kiri atas ada suami, kemudian bawah ada istri. Kemudian di bawahnya mayit, kanan kiri, kanan ada anak laki-laki, kiri ada anak perempuan. Terus di bawah anak laki-laki ada dua cucu laki-laki sebelah kanan, cucu perempuan sebelah kiri. Nah, ini usul furu' ya. Kemudian ke atas mayit, kanan kiri, kanan ada bapak, kiri ada ibu. Kemudian di atas bapak ada kakek, belah kirinya ada nenek, nenek dari bapak, kakek dari bapak. Kemudian di atasnya ibu ada nenek saja, nenek yang berasal dari ibu. Kemudian sebelah kanan mayit ada saudara, ada saudari kandung, saudara kandung, saudari seayah, terus saudara seayah ya, orang ini ya. Kemudian di bawahnya sebelah kirinya mayit ada saudari atau saudara seibu ya. Di bawahnya saudara kandung ada keponakan, biar dapat kita kecilin ya. Saudari kandung, saudara kandung, saudari sebapak atau seayah, saudara sebapak atau seayah. Di atasnya saudara, di bawahnya saudara kandung, ada keponakan laki-laki ya. Jadi saudara, di anak laki-lakinya saudara kandung, bukan saudari ya, tapi saudara. Terus di bawahnya saudara sebapak ada keponakan juga,
keponakan laki-laki. Ada 8 berarti ya. Ini semuanya ada 8 saudara ini. Ada saudari kandung, saudara kandung, saudari sebapak, saudara sebapak, saudari seibu, saudara seibu. Terus keponakan laki-laki dari saudara kandung, keponakan laki-laki dari saudara sebapak. Di sampingnya ayah atau bapak ada siapa? Paman kandung, ada paman sebapak, seayah, ya. Paman kandung, paman sebapak. Di bawahnya paman kandung ada sepupu laki-laki. Di bawahnya paman sebapak juga sepupu laki-laki. Nah, ini semuanya ada berapa jumlahnya? 23 ya. 1, 2, 3, 4 ditambah 5 dengan 9 ditambah 2 11 tambah 8 19 tambah 4 23. Satu lagi apa? Mu'tik atau mu'tiqah, orang yang memerdekakan mayit ya. Ini kalau mayit dulunya budak, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi jumlahnya 23 atau 24 ya. Apakah semuanya pasti dapat? Ini 23 atau 24 baru calon. Baru apa? Calon. Tapi dari semuanya ini ada yang pasti dapat, asalkan dia hidup ketika mayit meninggal. Ketika mayit meninggal dia hidup dan muslim ya, maka dia dapat, yaitu ada bapak, ibu, suami, istri, anak perempuan, anak laki-laki. Ada 6 ahli waris yang pasti dapat asalkan masih hidup ketika mayit meninggal. Asalkan hidup, asalkan muslim ya, bukan budak, dan dia tidak membunuh mayit ya, itu syaratnya. Nah, kemarin sudah kita bahas bagian suami antara setengah atau seperempat, bagian istri seperempat atau seperdelapan, anak perempuan seperdua setengah atau 2/3 atau sisa ya. Dapat 1/2 kalau apa? Sendirian. Iya, betul. Kalau sendirian aja, tidak ada anak perempuan lagi, tidak ada anak laki-laki lagi, anaknya mayit semata wayang perempuan, maka setengah diambil semuanya oleh anak perempuan ini. Dapat 2/3 kapan? Kalau 2 atau lebih ya, tapi perempuan saja, tidak ada laki-laki, anak laki-laki ya, perempuan 2 atau lebih. Jadi mayit anaknya perempuan semua, 2 atau lebih, tidak ada anak laki-laki. Dapat sisa kapan? Kalau ada anak laki-laki, baru dapat sisa anak perempuan. Jadi nggak jadi dapat setengah atau 2/3 ya. Ada anak laki-laki gugur nih, setengah 2/3 gugur, dapat sisa bersama anak laki-laki. Nah, sekarang malam ini kita akan bahas bagian cucu laki-laki atau cucu perempuan. Kalau bagian anak laki-laki itu selalu sisa ya, sisa ini bagaimanapun juga selalu sisa. Cucu perempuan ini bagiannya hampir sama seperti anak perempuan, karena cucu perempuan hakikatnya menggantikan anak perempuan ya. Ketika anak perempuan nggak ada, nanti cucu perempuan ini yang menjadi pengganti. Maka kondisinya cucu perempuan itu antara dapat setengah atau 2/3
atau sisa. Ada satu lagi, atau dapat 1/6, ya, setengah sama seperti ini, atau 2/3 sama seperti ini, atau sisa sama seperti ini, atau 1/6, ya. Jadi ada 6, ada 4 kondisi. Ini cucu perempuan. Nah, kapan dapat 1/2? Kapan dapat setengah? Mungkin Bapak Ibu bisa buka kertas yang sudah kita bagikan, ya. Cucu perempuan itu punya berapa kondisi? 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu mahjub. Dia tidak dapat, ya. Dapat setengah cucu perempuan kalau sendirian. Cucu satu-satunya, cucu perempuan satu-satunya, gak ada cucu laki-laki, ya. Seperti tadi anak perempuan, ya, dapat setengah kalau anak perempuan satu-satunya, gak ada anak laki-laki. Terus tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Jadi syaratnya agak berat, ya. Cucu perempuan dapat setengah kalau satu-satunya, cucu perempuan satu-satunya, gak ada cucu laki-laki, gak ada anak laki-laki, gak ada anak perempuan, baru dapat setengah, ya. Contoh, mayit meninggal, namanya Ani, ya. Ani laki-laki atau perempuan? Perempuan, ya. Meninggalkan suami, meninggalkan cucu perempuan 1, maka suami ini dapat berapa? Suami antara setengah atau 1/4. Setengah atau 1/4? 1/4. Kenapa? Karena ada cucu perempuan ini. Pokoknya kalau ada salah satu dari 4 ini, maka suami dapatnya 1/4. Kalau nggak ada, ini keturunan nggak ada sama sekali, baru suami dapat setengah, ya. Jadi suami dapat 1/4. Cucu perempuan dapat berapa? Setengah, gitu, ya. Cucu perempuan dapat setengah. Nah, begini dulu. Ini tapi kan sisa, Pak Ustadz. Nah, ini sisa nanti dibalikin lagi ke mereka. Ada yang mengatakan dibalikin ke keduanya, ada yang mengatakan cuma cucu perempuan saja, ya. Tapi intinya konsepnya begini dulu, ya. Konsepnya begini dulu. Nah, kapan cucu perempuan dapat 2/3? Kalau cucu perempuannya 2, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Cucu perempuannya 2 atau lebih. Jadi sama persis seperti anak perempuan ini, ya. Anak perempuan kalau 2 atau lebih dapat 2/3, tapi syaratnya nggak ada anak laki-laki. Nah, cucu perempuan dapat 2/3 kalau 2 atau lebih. Nah, seumpama di sini ada cucu perempuan lagi nih, cucu perempuan. Nah, ini nggak jadi dapat setengah. Jadinya dapat berapa? 2/3 dibagi 2. Nih, 2 cucu perempuan dapat 2/3 bagi 2. Ini seperti ini, ya, seperti ini. Kalau 3 ya sama juga, cucu perempuan lagi, maka 2/3 dibagi 3 dan seterusnya, gitu, ya, dan seterusnya. Nah, ini kondisi kedua, cucu perempuan dapat 2/3 jika dia jumlahnya 2 atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, ya, gitu. Nah, sekarang kapan dapat sisa? Cucu perempuan dapat sisa kalau cucu perempuan dapat sisa kalau ada ada cucu laki-laki, ada cucu laki-laki, tapi tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Karena yang namanya anak itu menghalangi cucu, ya. Anak itu menghalangi cucu. Tuh.
Jadi cucu laki-laki cucu perempuan dapat sisa. Ini sisa, ini juga sisa. Cucu laki-laki itu selalu sisa. Cucu laki-laki itu kondisinya dua, sisa atau mahjub. Ya. Kapan dapat sisa? Kalau tidak ada anak laki-laki. Ya, jadi cucu laki-laki itu statusnya seperti anak laki-laki, menggantikan. Jadi dia baru dapat kalau anak laki-laki nggak ada, baru cucu laki-laki dapat sisa. Ya, baik cucu laki-lakinya 1, 2, 3 pokoknya dapat sisa. Gitu. Nah di sini seumpama cucu perempuan ada 3 seumpama, cucu laki-laki ada 2, ya maka semuanya dapat sisa. Cuma bagian cucu laki-laki 2 kali lipat, ya 2 kali lipat. Seumpama ini hartanya ada 4 miliar, berarti ambil dulu suami dapat 1/4 dari 4 miliar, berarti 1 miliar ya. Sisanya 3 miliar. Ya, cucunya 1 aja deh, biar gampang. Cucunya 1 ya, cucu perempuan 1, cucu laki-laki 1. Berarti kan sisanya 3 miliar ya. 4 miliar diambil 1 miliar oleh suami, maka 3 miliar dibagi cucu. Cucu perempuan 1 poin, cucu laki-laki 2 poin. Jadi 3 ini 1 tambah 2 3. Sisanya tadi 3 miliar, 3 dibagi 3 ya, berarti 1. Berarti 1 poinnya 1 miliar. Cucu perempuan 1 poin, 1 dikali 1 sama dengan 1. Berarti cucu perempuan 1 miliar. Cucu laki-laki 2 poin, 1 dikali 2 jadinya 2 miliar. Gitu ya. Ini cucu perempuan dan cucu laki-laki ya. Baik. Selanjutnya cucu perempuan ini dapat 1/6. Kapan cucu perempuan dapat 1/6? Jika cucu perempuan ini ya sendiri, kemudian jika cucu perempuan ini bersama anak perempuan yang sendirian, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Jadi cucu perempuan cuma ya dia itu bersama anak perempuan sendirian, bersama anak perempuan sendirian, ya. Terus tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Contoh, Ibu Ani meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan cucu perempuan. Nah, dalam hal ini suami dapat berapa? 1/4. Karena ada ini anak perempuan atau cucu perempuan. Pokoknya kalau ada salah satu dari sini, maka suami pasti mengambil yang lebih kecil ya, antara 1/2 atau 1/4. Anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan sendirian ini dapat 1/2. Nah, cucu perempuan dapat berapa? Dapat 1/6. Ketika anak perempuan cuma 1, maka dan tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, cucu perempuan dapat 1/6. Itu konsepnya seperti itu. Ya, ini bagian cucu perempuan. Kalau di sini ada cucu laki-laki bagaimana? Nggak jadi, dia nggak jadi dapat 1/6. Jadinya dapat berapa? Sisa. Ini sisa dibagi 2. Ya, kalau ada cucu laki-laki. Kalau ada anak laki-laki bagaimana? Anak laki-laki, ya, cucu perempuan nggak dapat. Anak laki-laki itu
menghapus atau menghalangi cucu laki-laki atau cucu perempuan, ya. Cucu laki-laki atau perempuan dihalangi oleh anak laki-laki, nggak dapat. Anak laki-laki dapat sisa, anak perempuan dapat berapa? Sisa juga, karena anak perempuan kalau ada anak laki-laki langsung sisa, nah jadi dapat setengah atau 2/3, gitu ya, seperti itu. Coba biar makin terasah ya. Ada laki-laki meninggal, Pak Andi meninggal. Pak Andi meninggalkan istri namanya Ani, meninggalkan siapa? Cucu perempuan, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan cucu laki-laki, Nah, ini Bu Ani ini istri ya, maaf, istri dapat berapa ini? 1/8 atau 1/4? Nah, kenapa 1/8? Karena ini ada keturunan, ada cucu atau anak perempuan. 1/8. Cucu perempuan dapat berapa? Cucu perempuan sisa. Kenapa sisa? Karena ada cucu laki-laki. Pokoknya kalau cucu perempuan itu bersama cucu laki-laki dan tidak ada yang menghijab dia, tidak ada yang menghalangi dia, yang menghalangi dia itu anak laki-laki ya, maka dapat sisa. Anak perempuan setengah, karena anak perempuan satu saja setengah, gitu ya. Anak perempuan kalau satu saja dapat setengah, gitu ya. Contoh lagi, ada Bapak Andi meninggalkan istri, meninggalkan cucu laki-laki, meninggalkan anak perempuan, anak perempuannya 2 ya. Istri dapat berapa? Istri antara 1/4 atau 1/8. Berapa? 1/8, karena ada turunan. Cucu laki-laki dapat berapa? Dapat sisa. Kenapa sisa? Karena nggak ada anak laki-laki ini. Cucu laki-laki ini asalkan nggak ada anak laki-laki pasti dapat sisa. Anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan setengah. Ya? Kenapa? Hah? Anak perempuannya berapa? Oh, 2 ya. Oh, ini tadi saya mau nulis cucu padahal. Cucu perempuan. Berarti anak perempuan dapat setengah. Cucu perempuan dapat berapa? Cucu perempuan dapat sisa, karena bersama cucu laki-laki. Gitu. Ya. Hartanya seumpama 8 miliar. 1/8 dari 8 miliar 1 miliar. Setengah dari 8 miliar 4 miliar. Jadi sudah diambil berapa? 1 tambah 4 5 miliar. Sisanya 3 miliar. 3 miliar dibagi ke cucu laki-laki dan cucu perempuan. Cucu laki-laki 2 poin, 2, cucu perempuan 1 poin.
Berarti dibagi 3 ya, 2 tambah 1 3. Sisa hartanya bagi 3. 3 miliar bagi 3 sama dengan 1. Cucu laki-laki 1 dikali 2 berarti 2 miliar. Cucu perempuan 1 dikali 1 berarti 1 miliar. Nah, inilah ya bagian cucu laki-laki dan cucu perempuan. Ya, sekali lagi, cucu perempuan kondisinya ada 4,5 kalau sendirian 1 saja dan tidak ada cucu laki-laki, karena kalau ada cucu laki-laki nanti jadinya dapat sisa. Jadi yang kalau sepantaran itu menjadikan sisa. Kalau ada anak laki-laki dia terhalang, mahjub. Kalau ada anak perempuan dia bukan dapat setengah tapi dapat 1/6. Kalau anak perempuannya cuma 1. Tapi kalau anak perempuannya 2 dia nggak dapat. Ya, 2 anak perempuan ini menghijab cucu perempuan. Kemudian dapat 2/3 kalau cucu perempuan ada 2 atau lebih. Tapi syaratnya tidak boleh ada cucu laki-laki, tidak boleh ada anak laki-laki, tidak boleh ada anak perempuan. Ya, dia dapat sisa, cucu perempuan dapat sisa kalau ada cucu laki-laki, tapi tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Dia dapat 1/6 kalau bersama 1 anak perempuan. Bersama 1 anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Terakhir dia mahjub. Kapan dia mahjub? Kalau ada anak laki-laki atau ada 2 anak perempuan. 2 anak perempuan menghijab ini cucu perempuan. Itu ya. Kalau cucu laki-laki kondisinya cuma 2. Dia antara sisa atau mahjub. Ya, dia dapat sisa asalkan tidak ada anak laki-laki. Maka cucu laki-laki dapat sisa. Kalau ada anak laki-laki, udah nggak ada harapan. Ya, baik anak laki-lakinya ini bapaknya sendiri atau pamannya. Ya, mungkin ini mayit punya anak laki-laki banyak. Begitu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. 2 anak perempuan, cucu perempuan udah nggak dapat ya? 2 anak perempuan, terus Yang cucu itu udah nggak dapat cucu perempuan. cucu perempuan nggak dapat. Kalau ada 2 anak perempuan, cucu perempuan nggak dapat. Cucu laki-laki masih dapat. Cucu laki-laki masih dapat. Tapi kalau kayak gini, kasusnya begini. Ada anak perempuan 2. Pak Andi meninggalkan istri, seumpama istri 1, anak perempuan 2 anak perempuan, terus cucu perempuan, cucu laki-laki. Nah, istri dapat berapa? 1/8 atau 1/4? 8 karena ada ini bawah ya. 2 anak perempuan dapat berapa? Dapat 2 anak perempuan ini 2/3. Cucu perempuan harusnya nggak dapat kan? Harusnya nggak dapat karena anak perempuan sudah dapat 2/3. Tapi karena ada cucu laki-laki menolong ini cucu perempuan, dia jadi dapat sisa. Dua-duanya ini dapat sisa, dibagi 2. Tapi cucu perempuan 1 poin, cucu laki-laki 2 poin, gitu. Ya, gitu. Jadi dia menyelamatkan ini. Cucu laki-laki menyelamatkan cucu perempuan. Ya, menyelamatkan. Kalau nggak ada cucu laki-laki gimana? Nggak dapat dia. Cucu perempuan tidak dapat.
Gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada mayit meninggalkan seumpama istri, ada anak perempuan, anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan. Gimana? Istri dapat berapa? 1/8. Anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan 1. Anak perempuan 1 dapat setengah atau sisa? Kenapa nggak setengah aja? Karena ada anak laki-laki. Ini anak laki-laki ini menjadikan sisa. Ini ada sepantarannya ya. Jadi sisa anak laki-laki juga sisa. Cucu laki-laki dapat, cucu laki-laki nggak dapat karena ada ini ya. Jadi untuk mayit kan harus lewat ini dulu, nggak dapat ya. Cucu laki-laki nggak dapat, cucu perempuan sama ya. Untuk kesini harus lewat ini dulu, langkain dulu mayat saya. Ya, kalau ini enggak. Ini kalau 1 masih bisa nih, tapi kalau 2 nggak bisa. Kalau ini gimana? Ini menghalangi ini nggak? Anak perempuan menghalangi cucu laki-laki nggak? Nggak. Anak perempuan tidak menghalangi cucu laki-laki. Contoh, Pak Andi meninggalkan istri, terus 2 anak perempuan, terus cucu laki-laki. Istri dapat berapa? 1/8. 2 anak perempuan, 2 anak perempuan. Ada sepantarannya nggak? Ada anak laki-laki nggak? Nggak ada. Jadi dapat 2/3. Cucu laki-laki sisa. Jadi anak perempuan ini nggak bisa menghalangi cucu, karena kan nggak lewat sini kan, dari sini ke sini kan, bukan lewat sini, ya gitu. Dapat sisa, gitu ya, dapat sisa. Tapi kalau ini kehalang ini kalau 2 minimal anak perempuan 2 itu kehalang. Itu karena yang namanya perempuan maksimal 2. Maksimal 2/3 dapatnya. Sudah diambil ini ya sudah, gitu ya. Hartanya berapa sumpama? Hartanya ada 24 juta atau 24 miliar, 24 M. Istri dapat berapa? 1/8-nya 24, 3 M. 2 anak perempuan dapat berapa? 2/3 dari 24 berapa? 8 kali 2 16 M. Bagi 2 sama rata 88, masing-masing 8 M. Sisanya cucu laki-laki 16 ditambah 3 19, 24 dikurangi 19 5M. Jadi cucu laki-laki dapat 5M gitu. Kalau 1 ya diambil semuanya. Kalau cucu laki-lakinya ada 3, ya udah 5M bagi 3 gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, ini jadi yang bagian ini sudah kelar Pak ya. Bagian furu ya ini sudah kelar. Insyaallah nanti berikutnya bagian usul, Bapak Ibu ya. Ini bagian usul, Bapak dulu nanti, Bapak Ibu itu. Ya, ini memang perlu banyak latihan.
Semakin sering latihan biasanya semakin hafal. Ya. Contoh lagi ya. Ibu Ani meninggalkan suami, meninggalkan apa? Anak perempuan, meninggalkan cucu perempuan, meninggalkan, udah gini aja dulu. Suami berapa? Suami 1/2 atau 1/4? Kenapa 1/4? Karena ada ini furu ya, ada salah satu dari furu, anak perempuan atau cucu perempuan. Anak perempuan dapat berapa? Anak perempuannya cuma 1, berarti setengah. Cucu perempuan dapat berapa? 1/6. Anak perempuan ini kalau sendirian dapat 1/6. 1/6. Kalau ada cucu laki-laki dapat berapa? Cucu perempuan ngaruh nggak sama anak perempuan? Sama suami ngaruh nggak hadirnya cucu laki-laki nih? Nggak ngaruh sama ini ya. Ke suami nggak ngaruh, ke anak perempuan nggak ngaruh. Nah, kalau ada cucu laki-laki, cucu perempuan nggak jadi dapat 1/6, tapi dapat sisa. Ya, cuma dia cucu perempuan 1 poin, cucu laki-laki 2 poin. Ya, hartanya 4M. Berarti suami 1/4 dari 4M 1M. Anak perempuan setengah dari 4M 2M. Berarti sisanya berapa? 1. Sisanya 1M. Suami udah ngambil 1M, anak perempuan 2M, berarti 3M. 4 kurangi 3 1. 1 dibagikan nih, sisanya ini dibagikan ke cucu perempuan dan cucu laki-laki. Cucu laki-laki kan 2 poin, cucu perempuan 1 poin. 2 tambah 1 3. Jadi sisanya dibagi 3 dulu. 1M bagi 3, 333 juta sekian lah ya, 333, sekian. Nah, sisa 333 dikalikan 1 untuk cucu perempuan, berarti cucu perempuan dapat 333 juta. Cucu laki-laki dikali 2, 333 kali 2, 666 juta gitu. Itu cara penyelesaiannya ya. Jadi kalau anak perempuan cucu tetap dapat, kalau anak laki enggak udah ya. Iya, kalau anak laki-laki udah cucu ini minggir semua. Tapi kalau anak perempuan, kalau cuma 1 masih bisa. Kalau anak perempuannya 2, gimana? 2 anak perempuan, 2 anak perempuan berapa? 2/3. Cucu perempuan dapat nggak? Ada cucu laki-laki. Nah, kalau ada cucu laki-laki bisa nolong ini. Jadi sisa ini, dua-duanya dapat sisa. Tapi kalau nggak ada cucu laki-laki, nggak dapat dia. Cucu perempuan nggak dapat. Ya, makanya ini namanya apa namanya? Istilahnya dalam ilmu waris namanya cucu mubarak, istilahnya cucu mubarak, cucu yang penuh berkah gitu. Cucu laki-laki yang penuh berkah karena menyelamatkan ini cucu perempuan. Asalnya nggak dapat jadi dah dapat gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Bentar lagi saya. Ya, jadi
ini memang perlu banyak latihan-latihan ya. Atau minggu depan latihan dulu, baru ke sini. Ya, kalau sering latihan biasanya nanti makin cepat hafal dan makin bisa ini mengatasi kasus-kasus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان